audiologi itu kita harus mengenal proses mendengar. Yang kedua, kita harus tahu audiogram. Yang ketiga, tingkat ketunarunguan. Nek jadi tunarungu kategori berat atau sedang. Kalau ringan itu bukan tunarungu tapi orang tua, orang sepuh yang kehilangan pendengaran itu biasanya ringan. Dan yang terakhir adalah alat bantu dengar. Seperti apa? Ini saya kenal, ya. Biar nanti ilmunya tambah. Alhamdulillah ada informasi dari moderator. Ternyata presentation time sampai jam 12. Terus Q&R. Bahasa yang keren itu Q&R. Oh, ibu kamu. Itu jam 12 sampai jam 12.30. Aku batin bakal ngomong kayak gini. Yang pertama, kita harus mengenal bagian-bagian telinga. Soalnya ada anak dilahirkan tidak mempunyai liang telinga, buntu. Terus tidak punya daun telinga sama pakai, otomatis dia kan nggak bisa mendengar karena buntu. Ini yang disebut dengan conductive hearing loss. Jadi mengalami gangguan pendengaran karena konduksi. Ini bisa dioperasi, dibuka karena di dalamnya ada masalah. Itu bisa, atau pakai alat yang namanya bone conduction hearing aid melalui tulang mastoid, akhirnya bisa mendengar. Nah, kita kenal proses mendengar dulu. Telinga ada bagian luar. Coba, telinga bagian luar apa saja? Kalau telinga apa? Loh, sana ada apa? Didekati malam ini. Pertama adalah telinga, kedua lubang telinga atau liang telinga. Terus ada lagi? Sudah, dua saja. Kalau telinga tengah, apa saja? Gendang telinga. Ini mengingat pelajaran biologi ya? Waktu SMA. Terus apa lagi? Apa? Tuba eustachius ya. Oke, ada lagi? Kita mengingat kok, bukan ujian ya. Maaf, ini bukan ujian ya. Hanya merefresh saja. Telinga bagian dalam apa saja? Rumah siput. Ada yang kenal rumah siput, nama lainnya apa? Keong. Bukan rumah siput. Ya, keong dengan siput itu sama. Rumah siput nama lainnya adalah koklea. Itu namanya disebut dengan koklea. Main itu ditembus langsung ke kokleanya. Oke, kita kenali dulu. Telinga ada bagian luar, ada bagian tengah, ada bagian dalam. Telinga bagian luar itu memang daun telinga atau pinang. Kemudian liang telinga, saluran liang telinga ini sampai pada membrana timpani itu sudah masuk telinga bagian tengah. Membrana timpani itu gendang telinga. Kemudian ada 3 tulang, malleus, incus, stapes yang menggetarkan suara untuk bisa dilanjutkan ke dalam malleus, incus, stapes sampai pada kanalis semicircularis. Itu yang ada tuba eustachianya. Nah, nanti saya kemudian yang bagian dalam ada koklear sama auditory nerve, saraf pendengaran. Ini saya kasih ilmu sedikit mengenai audiologi. Ini ada saluran eustachi menuju ke rongga mulut. Kalau panjenengan naik pesawat kemudian tertekan, atau jangan pesawat lah, misalnya apa, naik rombongan ke gunung naik mobil ya, itu kan seakan-akan buntu tertekan gitu ya. Itu solusinya panjenengan makan permen, terus menelan ludah, akhirnya tuba eustachi terbuka, terus ada saluran keluar enteng. Kalau nggak punya permen, yo angkok atau pakai mana-mana supaya ini terutama waktu take off dan landing, karena saya merasakan itu yang paling berat bagi saya, take off sama landing. Tapi kan sudah tahu ilmunya, saya mesti sama permen itu dikunyah, ditelan. Tapi saking apa kerasnya tekanan, sampai permen teh jiroro makan permen lagi, kadang-kadang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, proses mendengar ya gitu loh, kadang-kadang itu kita memang tidak bisa menghitung nikmat Allah yang begitu banyak dan membuat kita terlena.
karena kita dipanggil normal, di seluruh kerumuh. Nah itu kan kita tinggal memanfaatkan ngomong gosip yang negatif, apa ngomong ilmu yang positif kan begitu loh. Nah itu nikmat yang paling membahagiakan itu pendengaran. Kalau kita ini tadi sudah ya, dari outer ear, middle ear, sama inner ear. Ini adalah suara yang kita terima. Baik itu bapak, ibu, bola, mata, bapak masuk seret, diproses langsung ke otak kita. Oh dia bilang bapak, gitu kan? Bayaran masuk. Kalau kita proses akan otomatis ya. Karena kita nggak ada masalah, nothing wrong with our ear, nggak ada masalah dengan pendengaran kita. Coba sekarang yang kedua, ada serumen di sini. Serumen cutil batu, atau curang, bahasa halusnya itu curang. Itu kalau nggak pernah dibersihkan sampai kering. Ini saya pernah dulu ada orang yang sepuh datang ke kantor saya. Awal-awal waktu saya pelatihan di Australia kan dibawain alatnya, sudah besar nggak bisa menerima lagi. Itu mau tes pendengaran kan merasa nggak seberapa dengar. Gitu. Tapi kan harus dibekali namanya otoskop. Itu untuk melihat yang telinga dan itu pakai pembesar dan ada cahaya. Ternyata saya lihat itu coretnya ini kiri kanan full ngobrol. Ibu mohon maaf ya, iya pak, bagaimana besok uangnya? Pak jenengan, SMA ini saya buka harus ke dokter PHD dulu untuk dibersihkan. Nanti kalau sudah bersih baru saya tes pendengaran, kehilangan pendengaran jenengan sampai set berapa? Oh iya pak, nanti kira-kira ke dokter Stoma apa ke rumahnya? Kalau ke rumahnya ada dokter Kesi, ada dokter Ilo, ada dokter yang di mana saya yang dekat di mana dia mau ke dokter Ilo. Kemudian kita agendakan waktu Senin atau Rabu, Rabunya datang lagi ke sini ya Bu ya. Setelah datang saya lihat serumennya udah bersih, nggak jadi tes pendengaran. Sudah dengar kan sekarang. Begitu, padahal dia tersiksa berapa bulan. Ini sehingga suara yang masuk ini tidak bisa masuk karena tertutup oleh serumen ini ringan, dibersihkan aja sudah beres. Ada lagi yang kedua, membrana timpani atau gendang telinga bocor atau sobek. Sobeknya ada dua. Penyebabnya karena patologis itu biasanya menderita otitis media kronis yang waktu usia SD nek boso halus itu popoan. Itu kan bahasa medisnya kan otitis media kronis. Itu infeksi di telinga tengah. Kan bernanah gitu Pak. Itu nggak akan bisa keluar kalau tidak merobek membrana timpani. Kalau tidak mau itu menekan membrana, kita jebrot ke membrana timpani ini, akhirnya kan lubang sobek, terus keluar berlewer. Dari aromanya terbayang kelezatannya. Itu kan itu iklan sehari ini saya rutin. Makanya apa mengikuti berita online jangan sepotong-potong itu dulu iklan. Kan biasa kalau kita lihat apa ada iklan. Dari aromanya terbayang kelezatannya. Itu hari ini. Itu 30% membuat kehilangan pendengaran. Tapi kategori ringan. Dan di Australia itu ada moto, damage your hearing, it won't come back. Merusak pendengaran Anda tidak akan bisa kembali. Jadi balik melalui operasi atau tidak bisa. Yang kedua, keenakan pakai cotton bud. Beri enak, jelek lebu. Akhirnya robek. Jadi ada penyebab dua, yang penyakit yang kedua kebanyakan dari soalnya kadang-kadang desa itu parah ya, bukan hanya cotton bud tapi lar itu apa? Bulu ayam. Ya. Katanya lebih enak itu. Masuk ke sana jebol. Ini akan 30%. Sehingga apa? Suara yang masuk ini tidak bisa diproses dengan baik, terhambat karena ini weakness, ada kebocoran.
gangguan pendengaran. Lanjut. Nah, ini yang namanya alat audiometer. Ya, mulai sekarang harus kenal untuk tes pendengaran menggunakan audiometer. Hasilnya disebut audiogram. Nah, ini ada bulan warna biru atau hitam dan silang-silang warna merah. Aslinya ini merah ya, karena di LCD itu bias menjadi orange. Bapak Ibu, yang kanan ini disimbolkan dengan lingkaran. Yang telinga kiri disimbolkan dengan silang. Nah, ini tes kecerdasan. Bagusan mana telinga kanan dan telinga kiri dari audiogram ini? Yang bagus kanan, angkat tangan. Tadi saya dengar kanan. Saya tanya. Hasil audiogram, hasil tes pendengaran dengan audiometer tadi, hasilnya kan dirumuskan dalam audiogram. Nah, klien ini telinga kanan dan telinga kiri, bagus telinga mana? Siapa yang bagus kanan? Angkat tangan. Siapa yang bagus kiri? Angkat tangan. Ayo kanan, kiri, metelu. Akhirnya sih abstain lebih banyak. Maaf, ini bukan ujian. Saya nggak senang ada orang tegang. Saya lupa saya menyampaikan pesan, Pak. Harusnya kalau Pak Nurhadi menyampaikan materi, jangan diperhatikan, dinikmati saja. Sampai lo sate sak piring, sampai perhatikan, mati sampai enak, dinikmati. Ya. Khusus audiogram, ini adalah kurva terbalik. Artinya, semakin ke bawah, maka semakin berat kehilangan pendengarannya. Semakin ke atas, semakin bagus pendengarannya. Kalau sudah dapat ilmunya, pertanyaannya tetap, tapi nanti jawabannya bisa berbeda. Bagus mana telinga kanan dan telinga kiri? Tepuk tangan. Inilah yang disebut dengan learning process. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. How the way you are taught will be how the way you teach. Bagaimana cara Anda diajar akan menjadi cara Anda mengajar. Ini contoh konkret, Pak. Jadi jangan ujuk-ujuk diberitahu, takut ini salah loh, apa-apa. Tapi sudah mencoba menghapus. Bisa jadi ini alasannya berbeda. Oh iya Pak, bagus yang kanan karena kan semakin ke bawah karena belum tahu ilmunya. Tidak salah, tapi anak-anak punya persepsi yang contoh cerita kreativitas eksperimen. Guru SD kelas 1 membuktikan akhlakul karimah, menunjukkan betapa bahayanya minuman keras. Satu gelas diisi bir, satu gelas diisi air mineral. Menyebut merek ya, air mineral, membawa 2 cacing. Perhatikan anak-anak, ibu akan memberikan eksperimen. Dimasukkanlah cacing dalam bir minuman keras, jelek dalam hitungan detik, kelepek, mati. Terus di air mineral dimasukin cacing, jelek, berenang ke sana kemari. Apa kesimpulanmu, anak-anak? Coba kamu jawab. Yang dituju anak cerdas. Kita harus minum bir, Bu. Nah, sangat kan kalau langsung divonis akhlakul karimah, kan jawabannya salah. Tapi anak punya persepsi lain bahwa anak kecil itu paling takut cacingan. Sehingga kan dia berpikir kalau minum bir cacing dalam perut kan mati semua. Kalau saya minum air mineral, kan berenang-renang di perut saya. Begitu loh. Perception. Jadi kacamata tertentu itu bisa jadi nggak salah, tapi itu boleh cerdas. Daripada nanti saya dipaksa minum obat, ngapain? Itu loh, anak-anak yang kreatif itu seperti itu. Siap, kreatif, minum bir. Sama. Ini contoh Pak. Jadi percobaan yang salah. Yang dulu PKN.
sok disiplin. Ada anak yang tanya, Pak, apa boleh orang untuk menghukum orang yang belum melakukan sesuatu? Ya tidak boleh. Hukuman kan diberikan kepada orang yang sudah melakukan sesuatu dan itu salah. Alhamdulillah Pak, matur nuwun saya belum mengerjakan PR. Itu kan anak cerdas. Kok saya belum melakukan sesuatu kok dihukum? Ini loh, saya bermain dengan persepsi. Bisa jadi anak itu punya persepsi yang berbeda. Dalam dunianya dia berpikir. Ya, ini buah bahan yang dengan harus mengakomodasi cara berpikir anak itu kadang berbeda-beda. Gitu kan. Nah, pertanyaan saya, penjelasan saya lanjutkan. Untuk mendeteksi bahwa telinga kanan dan telinga kiri berapa desibel, itu hanya 3 frekuensi utama, yaitu 500, 1000, dan 2000. Pertanyaan saya, berapa desibel untuk telinga kanan? Coba ada yang bawa buku atau di HP ya, kalkulator. Dia frekuensi 500, dia kehilangan pendengaran di berapa? 90. Kemudian di 1000 100. Kemudian di frekuensi 2000 dia menderita kehilangan 110. Dijumlah dibagi 3. Berarti telinga kanan anak mengalami kehilangan pendengaran sampai 100 desibel. Catat ya, 100 desibel. Nah, nanti baru kita lihat the degree of deafness, tingkat ketuliannya mulai dari mild, moderate, severe, profound itu di berapa desibel. Jadi kalau 100 desibel masuk kategori profound hearing loss, tuli berat. Berlanjut ke telinga kiri, yang tadi katanya lebih bagus kan? Di frekuensi 500, berapa dia? Ini 80 ya? Berapa? 75. Kan 80-nya di bawah, dari 75. Kemudian yang 1000-nya 80. Kemudian yang di 2000-nya 90. Dijumlah dibagi 3, ketemu berapa? Jadi ada desibel itu tingkatannya, kemudian hertz itu frekuensinya. Sudah ketemu berapa desibel tadi? Oke. Ada istilah desibel, ada frekuensi, ada air conduction itu melalui hantaran udara tesnya tadi. Kemudian kalau bone conduction melalui tulang mastoid atau melalui tulang. Ada telinga kanan, telinga kiri, ada ambang pendengaran, ada tingkat ketulian. Saya jelaskan. Ambang pendengaran, kita balik lagi, sorry. Ambang pendengaran sampai batas terakhir dia bisa mendengar masing-masing frekuensi. Itu disebut ambang pendengaran. Contoh yang kanan saja dulu. Untuk di 250 Hz, ambang pendengarannya dia di berapa desibel? 70. Jadi ambang pendengaran di batas terakhir dia bisa mendengar dalam masing-masing frekuensi. Untuk 500-nya dia berada di 90. 1000 Hz-nya berada di 100. Kemudian 2000-nya di 110. Itu disebut ambang pendengaran. Terus tingkat ketuliannya 500, 1000, 2000 dijumlah dibagi 3. Itu menjadi tingkat ketulian. Ada mild hearing loss itu 26 desibel sampai 40. Moderate hearing loss itu 41 sampai 55. Kemudian moderate to severe sedang menuju berat itu 56 sampai 70 desibel. Kemudian ada severe tuli berat itu ada 70 sampai 90. Kemudian ada profound hearing loss itu 91 sampai 120 desibel. Ini menurut pendapatnya ini saya tulis karena ada beberapa macam variasi, tapi yang pakai rujukan kepentingan pendidikan. Cara menghitung sudah saya sampaikan tadi, rata-rata
1000, 2000. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk side effect gangguan pendengaran terhadap bicara dan bahasa nanti bisa dipelajari. Saya ingin on time, sekarang udah jam